Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Hizbullah. Di sini saya dan teman-teman saya akan berbincang sedikit tentang tokoh nasional yang bernama Muhammad Hatta. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari teman saya paling ujung. Halo, nama saya Firuz Iswa. Halo, nama saya Ria Saputra. Halo, nama saya Firly. Pada kesempatan kali ini kami berempat akan membahas mengenai 3 hal terkait Muhammad Hatta. Jadi yang akan kami bahas yaitu ada profil beliau, kemudian gerakan yang dilakukan oleh beliau, kemudian pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh beliau. Baik, jadi langsung saja kita akan membahas pertama-tama yaitu terkait profil Muhammad Hatta. Nah, pada teman saya nih, Vio, menurut kalau Vio sendiri terkait profil Muhammad Hatta, Vio tahu apa saja tentang profil beliau? Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta adalah wakil presiden Indonesia pertama. Selain itu, beliau juga adalah seorang pejuang, negarawan, dan juga seorang ekonom. Nah, Muhammad Hatta ini lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau lahir dengan nama Muhammad Attar, dan juga beliau merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Solehah, memiliki seorang kakak yang bernama Rafiah. Ayahnya ini merupakan seorang keturunan ulama di Batu Hampar, sedangkan ibunya berasal dari keluarga pedagang. Pada saat beliau berusia 7 bulan, ayahnya meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya menikah lagi dengan Agus Hajining, dan dari pernikahan tersebut melahirkan 4 orang anak perempuan. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan, beliau bersekolah di ILS Bukit Tinggi pada tahun 1916. Kemudian pada 1919 bersekolah di Pulau di Padang, dan pada tahun 1921 bersekolah di Handel Middlebury School, yaitu sekolah menengah dagang di Jakarta, dan melanjutkan pendidikan pada tahun 1932 di Universitas Nederland Handel Hogeschool di Rotterdam, Belanda. Nah, pada tahun 1945 setelah kemerdekaan, beliau menikah dengan Rahmi dan memiliki 3 orang anak. Yang pertama Melvia Farida, dan yang kedua Irmala Rabiah, dan yang ketiga Halida Nuriyah. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1980, tepatnya pukul 18.56 WIB, beliau wafat, yang dimana setelah 11 hari beliau dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dan beliau dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Atas jasanya, beliau diberikan gelar sebagai pahlawan proklamator dan juga pahlawan nasional. Jadi Bapak Muhammad Hatta ini merupakan wakil presiden pertama Indonesia, juga seorang tokoh negarawan yang sangat dihormati oleh bangsa kita ya sampai sekarang. Bahkan beliau juga sudah mendapat gelar sebagai pahlawan proklamator. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait gerakan-gerakan yang pernah dilakukan beliau untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, untuk dalam hari ini mungkin saya akan minta bantuan kepada teman saya untuk menjelaskan sedikit mengenai gerakan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad. Baik, terima kasih atas pertemuannya. Tadi kan kita sudah membahas tentang profilnya Muhammad Hatta. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pergerakan dan organisasi Muhammad Hatta. Jadi pergerakan ataupun organisasi yang pernah diikuti oleh Muhammad Hatta sendiri itu yaitu pada tahun 1921 di Belanda. Hatta itu bergabung dengan perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda pada saat itu.
Pada awal mulanya organisasi tersebut hanya merupakan organisasi pelajar ataupun perkumpulan bagi pelajar Belanda, bagi pelajar Indonesia yang ada di Belanda pada saat itu. Namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh partai bergabung yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau lebih dikenal dengan PI. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara sekaligus mengasuh majalah yang bernama Hindia Putra, kemudian bernama Indonesia Merdeka. Selanjutnya itu pada tanggal 17 Januari 1926, Hatta menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia sebagai ketua PI saat itu. Di tahun yang sama yaitu 1926, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Belanda. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga menantang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dengan aktivis India. Selanjutnya, Muhammad Hatta bergabung dengan organisasi pemuda Sumatera yang diberi nama Sumatranet Bond, yaitu organisasi perkumpulan pemuda Sumatera. Hatta menjabat sebagai bendahara, di mana pada saat itu dia menyadari bahwa pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada saat persiapan kemerdekaan, Hatta menjadi salah satu tokoh ataupun salah satu panitia dari BPUPKI. Terus pada tahun 1945 dibentuklah PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan, yang dimana pada saat itu Hatta menjadi wakil ketua PPKI yang bertugas untuk menemani Insinyur Soekarno. Pada saat itu ya, PPKI juga mengangkat Hatta menjadi wakil presiden pertama Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan. Pada tanggal 12 Juli 1953, Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Terus selanjutnya itu pada era kabinet Hatta yang dibentuk pada tanggal 29 Januari 1948, Hatta menjadi Perdana Menteri dan merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Pada tanggal 15 Agustus 1972, Hatta mendapatkan anugerah bintang Republik Indonesia kelas 1 dari Pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun 1975, Hatta menjadi anggota Panitia 5 untuk memberi pengertian mengenai Pancasila sesuai dengan arah pikiran dan semangat lahir dan batin para penyusun UUD pada tahun 1945 dengan Pancasila. Mungkin untuk pergerakan dan organisasi Muhammad Hatta sampai di situ. Jadi kalau yang sudah dijelaskan Rio tadi berarti pergerakan yang dilakukan oleh Muhammad Hatta ini memang sudah dimulai beliau dari sejak masih pelajar ya, sebagai seorang mahasiswa di Belanda gitu. Kemudian terus berkembang, terus bergerak untuk kemerdekaan Indonesia sampai akhirnya ditunjuk sebagai wakil presiden oleh PPKI. Kemudian beliau juga bergerak di bidang ekonomi ya. Iya benar. Beliau juga dijuluki Bapak Koperasi ya. Iya benar. Bapak Koperasi. Jadi ya beliau memang salah satu tokoh nasional yang bukan hanya bergerak di bidang untuk kemerdekaan Indonesia, tapi beliau juga ikut memajukan perekonomian Indonesia melalui itu tadi gerakan-gerakan dalam hal ekonomi. Nah berikutnya kan kita sudah membahas gerakan-gerakan yang pernah dilakukan beliau. Jadi berikutnya kita akan membahas terkait pemikiran. Jadi apa nih yang mendasari pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh beliau tersebut? Ideologi apa yang mendasari pergerakan yang beliau lakukan? Nah untuk hal ini saya minta tolong kepada teman saya Anis untuk menjelaskan terkait pemikiran beliau. Terima kasih Dika atas kesempatannya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, kan Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Jadi otomatis gelar tersebut nggak mungkin tiba-tiba datang dong ke beliau. Nah, selama mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta ini banyak mengeluarkan berbagai pemikiran. Salah satu itu ada ketika dia
memperkenalkan nama Indonesia ke halayak umum. Di situ ia pertama kali memperkenalkan nama Indonesia dalam sebuah tulisan yang diterbitkan oleh ada namanya The Socialist. Itu terjadi pada tahun 1928. Nah, selain itu juga Hatta bergabung ke Manifesto 1 November 1945. Di sana untuk mewujudkan kebebasan ke dalam bagi warga negara, sama pentingnya dengan tidak bebas dari kekuasaan luar. Nah, yang paling terkenal di salah satu ide pemikirannya itu dalam perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta atau yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Nah, di situ mengapa diadakan perubahan? Karena ada orang-orang timur yang merasa keberatan dengan isi sila pertama pada Piagam Jakarta. Nah, menurut mereka Indonesia itu nggak cuma terdiri dari satu agama resmi aja, tapi ada beberapa agama resmi lainnya, sehingga mereka mengajukan keberatan. Nah, di sini Muhammad Hatta yang pertama kali mendengarkan dan melakukan musyawarah di PPKI waktu itu bersama beberapa tokoh agama seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim dan lain-lainnya. Di situ mereka bermusyawarah untuk mengubah sila pertama. Awalnya sila pertama pada Piagam Jakarta itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu Muhammad Hatta bersama tokoh-tokoh lainnya bermusyawarah dan akhirnya berhasil dirumuskan perubahan baru, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila pertama ini menjadi yang sekarang kita kenal pada sila pertama Pancasila. Jadi begitu ya, pemikiran beliau ternyata sangat luar biasa ya. Jujur saya juga baru tahu ternyata beliau juga yang memperkenalkan istilah Indonesia ya. Iya. Memang beliau ini salah satu tokoh yang sangat nasionalis, juga salah satu tokoh yang sangat pintar ya. Bahkan berhasil turut serta dalam mengganti piagam sila pertama Piagam Jakarta yang pada akhirnya bisa menyatukan Indonesia seperti saat ini. Jadi saya simpulkan sedikit terkait pembahasan kami pada sore hari ini. Jadi Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Indonesia. Dia sudah melakukan pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia mulai dari saat masih seorang mahasiswa sampai akhirnya menjadi seorang wakil presiden pertama Indonesia. Beliau memiliki berbagai pemikiran luar biasa sampai pada akhirnya beliau juga seseorang yang memperkenalkan istilah Indonesia pertama kali. Beliau juga berhasil ikut membantu menyatukan Indonesia dengan mengubah sila pertama Piagam Jakarta. Ya, jadi saya kira itu saja pembahasan kami pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.